Halo teman-teman Visipol, apa kabar? Dan kembali lagi berjumpa di salah satu program yang ditunggu-tunggu, yaitu Inspiring Alumni, bincang bersama alumni Visipol UGM tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman Visipol, kita kedatangan tamu. Halo Mas Jason, apa kabar? Halo semuanya, terima kasih Visipol UGM udah mau mengundang. Nama saya Jason Iskandar, saya alumni Sosiologi UGM, angkatan 2010. Terus sekarang pekerjaan sutradara, penulis dan sutradara film. Tapi sehari-hari saya juga punya menjalankan production company atau production house yang bernama Studio Antelope. Kira-kira kangen nggak sih Mas Jason sama Jogja? Kalau kangen sih pastinya selalu kangen gitu ya, karena Jogja yang ngangenin mungkin vibes-nya sih, karena vibes-nya nggak bisa ditemukan di tempat lain gitu. Terkesan kayak mungkin kalau kita lihat sehari-hari kesannya kayak sepi gitu, tapi sebenarnya geliatnya itu banyak banget gitu. Itu yang seru dari Jogja sih. Kira-kira nih Mas, kenapa kok dulu milihnya Departemen Sosiologi gitu? Ya kalau S1 film ya yang belajar akan lebih banyak ngomongin teknis gitu, teknis pembuatan film. Sementara hal-hal lain yang di luar film seperti apa yang pengen diceritakan gitu, itu tuh tidak dipelajari dengan banyak gitu. Kenapa sosiologi? Karena sebenarnya ini ilmu yang apa ya, ilmu babon yang cukup luas gitu. Jadi kayak belajarnya banyak banget, cukup abstrak sebenarnya, tapi yang dipelajari itu banyak banget dan sebenarnya sangat sederhana. Nah, kalau saya bisa simpulin sebenarnya sosiologi itu kan selalu dibilang, dosen saya selalu bilang kayak sosiologi itu ilmu yang mengungkap yang tersembunyi gitu. Sementara film itu adalah disiplin yang merekam yang tersembunyi. Jadi kayak saling berhubungan sebenarnya film sama sosiologi, dan sampai saat ini saya juga merasa banyak sekali yang saya pelajari di sosiologi itu membantu ya, di karir pembuatan film sih. Dahulu Ya, kira-kira kegiatan Mas Jason waktu kuliah, baik di Visipol maupun di luar Visipol seperti apa Mas? kalau di dalam Visipol sebenarnya waktu itu yang sangat menarik adalah ada satu dosen namanya Mas Oki, uh, yang baru saja kalau nggak salah dia baru lulus S2 gitu, jadi mengajar di Jogja. Saya ngerasa kedatangannya cukup banyak mengubah dinamika di sosiologi UGM gitu, karena ya dia kan dia kan basis kan, maksudnya musisi gitu, dan yang dia pelajari itu juga kebanyakan sosiologi musik dan sebagainya gitu. Jadi dia yang ngasih tahu kita semua mahasiswa waktu itu bahwa sosiologi itu nggak cuma soal teori-teori babon yang ada di masa lalu gitu, tapi sebenarnya banyak bisa diterapkan ke hal-hal lain, yang salah satunya kesenian gitu. Nah, sementara di luar kampus ada satu komunitas namanya 56 Film, sekarang juga masih ada sebenarnya. Nah, itu jadi tempat nongkrong setiap minggu gitu, jadi nongkrong di sana, terus kemudian di sana bisa sesederhana kayak ngebahas film. Habis itu misalnya kalau lagi ada teman yang punya project film pendek, terus dibawa diceritain, terus dikritik rame-rame gitu. Jadi ini yang nggak bisa ditemukan di Jakarta sih, karena mungkin mindset kita industri banget yang ya setiap hari kerja 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 kerja, kita nggak. Nah, namun sebenarnya keresahan apa sih Mas yang mendorong Mas Jason? Keresahan apa ya mendorong menjadi pembuat film sih? Sebenarnya spirit untuk bercerita sih sebenarnya, karena um, ya sebenarnya kalau saya akhirnya tidak jadi filmmakers pun, mungkin saya akan memilih pekerjaan yang tetap membuat. Secara pribadi, menurut Damar sendiri, Mas, menjadi sutradara dan juga menjalankan bisnis gitu ya, Masnya, sebagai CEO. Nah, ini sih sebenarnya pertanyaan yang mungkin sharing yang menarik juga ya buat teman-teman yang pengen bikin production house dan mungkin seorang pengen jadi sutradara juga gitu. Bahwa sebenarnya awalnya saya pikir membangun production house bagi seorang sutradara itu tuh memberikan ruang ekspresi yang lebih buat sutradara, karena kita punya hub, apa ya, punya punya rumah lah buat berkarya gitu. Tapi ternyata pas ketika dijalankan, ternyata banyak banget hal-hal yang sifatnya tuh di luar hal kreatif yang akhirnya kemudian harus kita pikirin. Ya misalnya tadi itu gitu, harus urusan administrasi, membayar pajak, cash flow dan sebagainya, jadi harus dipikirin, dan kadang itu menjauhkan kita dari kita sebagai orang kreatif gitu, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Maka tipsnya adalah sebenarnya mencari partner yang tepat sih sebenarnya untuk untuk menjalankan sebuah bisnis apapun itu gitu. Nah,
Nah, dan tahun lalu Mas Jason bersama Studio Antelope juga baru saja mempublikasikan nih teman-teman film panjang yang berjudul Akhirat Love Story. Yang kemarin juga tentunya film panjang kan menjadi salah satu cita-cita bagi seluruh filmmaker gitu ya Mas ya untuk mempublikasikan filmnya di layar lebar. Nah, kira-kira tantangannya apa aja sih Mas dalam industri film dimanapun memang eksklusif dalam itu. Jadi untuk masuk ke dalam lingkaran industri perfilman ini memang butuh waktu. Yang bisa dilakukan adalah satu, kenalan dengan di Jogja ada yang namanya JAF gitu kan. Di situ biasanya teman-teman pembuat film itu ngumpul. Kedua, hal yang bisa kamu lakukan adalah bikin karyanya dulu gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi sutradara misalnya, ya udah kamu bikin film dulu, terus kemudian puterin karya kamu di macam-macam di kompetisi atau di festival, minimal ya 3 atau 4 film pendek apa yang kamu punya gitu, dan disitulah kayak baru kamu bisa masuk pelan-pelan ke dalam. Baik, luar biasa. Nah, berbicara mengenai industri film ke depannya nih Mas Jason, kira-kira ada target besar nggak sih Mas dari Mas Jason dan juga dari production? Untuk Studio Antelope sendiri sebenarnya targetnya adalah membuat karya yang lebih konsisten ya, maksudnya kita kemarin baru ngerilis Akhirat Love Story gitu, tapi tahun ini kita lagi menjaga supaya setiap tahun. Oke, baik, luar biasa. Apakah Studio Antelope itu ada program magang nih Mas Jason? Dan kira-kira syarat untuk magang sendiri seperti apa? Dan kira-kira kalau misalnya teman-teman Visipol UGM nih Mas, ingin mengikuti. Oke, ya Studio Antelope punya program magang. Kita buka 2 kali, Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Nah, pembukaannya itu program magang kita tuh tidak membatasi ke yang sekolah film aja gitu. Jadi teman-teman, jadi intinya adalah kita nggak pernah ngelihat ketika CV didaftarkan, kita nggak pernah ngelihat lo sekolah film atau nggak sekolah film gitu, yang benar. Mungkin tipsnya adalah ini bukan cuma di Studio Antelope aja ya, maksudnya di tempat lain. Tipsnya kalau mau magang di sekolah di perusahaan film adalah, satu, kamu tahu posisi yang kamu daftarin. Jadi misalnya biasanya di PH-PH manapun yang posisi yang dibuka tuh biasanya produser, kreatif, videografer, editor dan sebagainya gitu. Jadi pastikan ketika kamu mendaftar. Damar ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih kepada Mas Jason yang tentunya juga relate nih dengan mahasiswa yang masih berkuliah. Nah, kira-kira apa pesan dan juga saran nih Mas dari Mas Jason sendiri untuk teman-teman Visipol yang saat ini sedang duduk? Momen kuliah itu sebenarnya kayak momen yang paling ideal gitu. Kalau misalnya kamu pengen jadi filmmakers, masa kuliah itu tuh kayak masa yang enak banget buat akhirnya bisa menonton banyak film. Jadi waktu itu sebenarnya adalah yang paling berharga. Dan apalagi ya, mungkin yang pengen, kayaknya semua hal di dunia ini tuh sebenarnya bukan hitam putih. Kayak kalau padahal sementara menurut saya kayak dunia itu banyak banget gradasinya yang kayak spektrum gitu, dari nggak harus kayak begitu, dan kamu bisa apa ya, intinya sih open minded sih sebenarnya, membuka pikiran kita untuk mengabsorb sebanyak mungkin hal. Kamu nggak harus percaya, nggak harus ngikutin. Oke, baik. Jadi pesanan dari Mas Jason nih teman-teman, waktu itu berharga nih nanti setelah kita lulus. Maka mumpung masih jadi mahasiswa, banyak kesempatan terbuka, maka kita harus enjoy every moment dengan cara membuka diri nih teman-teman. Menyerap berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, baru nanti kira-kira baiknya seperti apa untuk diri kita filter di belakang, seperti itu. Oke, baik Mas Jason dan juga teman-teman Visipol, kami ucapkan terima kasih banyak nih Mas karena sudah memberikan inspirasi bagi kita teman-teman Visipol UGM di acara Inspiring Alumni. Dan Damar sendiri dan juga teman-teman UGM mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Mas Jason, keluarga dan juga teman-teman di Studio Antelope tentunya diberikan kesehatan dan juga kelancaran selalu dalam berkegiatan. Dan akhir kata, teman-teman, saya Damar Nuranda, mewakili teman-teman Visipol UGM dan juga mewakili Mas Jason Iskandar, pamit undur diri, dan sampai jumpa di acara Inspiring Alumni selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa.